Hey ho Pop Gengs! Nama Nisa Sabian mendadak jadi sorotan beberapa minggu belakangan ini. Secara Nisa kan penyanyi religi yang memiliki banyak banget fans. Ngomongin soal penyanyi religi, selain Nisa yang lagi menghadapi kenyataan hidup pahit, bagaimana sih kehidupan para penyanyi religi lainnya saat ini? Yuk, langsung disimak aja ya sampai habis. Baik, karena kita udah lebih dulu nyinggung nama Nisa, kita bahas dia dulu aja ya. Kali aja ada yang belum kenal banget. Nah, Nisa lahir tanggal 23 Mei 1999 di Lumajang. Kemudian pindah ke Jakarta. Setelah lulus dari SMP, Nisa masuk ke SMKN 56 Jakarta, jurusan Teknik Otomotif dan Kelistrikan. Banyak yang gak sangka sih. Nah, setelah lulus, dia sebenarnya berencana lanjut kuliah jurusan musik. Namun, karena udah terlanjur bergabung dalam grup Sabian Gambus yang awalnya dibuat untuk mengisi acara-acara pernikahan sejak 2015. Ia pun memutuskan menunda kuliah dan fokus berkarir. Bersama Sabian Gambus, ia sering menyanyikan ulang lagu-lagu bernuansa Islami atau sholawat Nabi. 2 tahun kemudian, nama grup Sabian Gambus menjadi viral karena setiap mengeluarkan video baru di YouTube, pasti selalu jadi trending sejak 2017 lalu. Nah, setahun setelah viral, mereka pun mengeluarkan single pertama berjudul Ya Maulana dan album Sabian Gambus di tahun yang sama. Udah langsung banyak deh tuh fansnya. Di tahun 2019, makin produktif luncurin album baru lagi, bertajuk Bismillah. Nah, gara-gara itu mereka berhasil menang SCTV Music Award sebagai pendatang baru paling ngetop 2019. Sabian Gambus awalnya terdiri atas 6 orang, namun satu persatu memilih hengkang hingga tersisa Nisa Sabian, Ahmad Ayus, dan Kamal Juanda. Sayang, pada Februari 2021, Nisa dan sang keyboardis Ayus diberitakan menjalin hubungan, bahkan telah menikah siri. Isu ini pun menghebohkan publik dong. Tapi ya, kita doakan yang terbaik aja ya. Selanjutnya ada Sulis. Duh, siapa sih yang gak kenal sama Sulis? Lagu yang belakangan trending di TikTok ini tuh, lagunya dia juga loh. Sulis memulai debut bernyanyi sejak tahun 1999. Dulu, ia dikenal bersuara merdu dan imut. Bungsu dari 3 bersaudara yang lahir 23 Januari 1990 ini, dikenal lebih banyak berduet bersama Haddad Alwi, mulai dari Cinta Rasul 1 hingga mencapai album Cinta Rasul 6. Secara keseluruhan termasuk yang solo, Sulis hingga kini udah mengeluarkan 12 album. Ya hanya itu, ia juga pernah bermain film berjudul Baik-Baik Sayang di tahun 2011, bahkan bermain sinetron berjudul Cinta 2020 di tahun 2006 hingga 2007. Nah, setelah mengeluarkan album terakhirnya di 2011 lalu, Sulis nggak pernah lagi terlihat di layar kaca. Ia menikah dengan Alvin Febrian pada tanggal 6 Juni 2014. 5 tahun kemudian lahirlah buah hati mereka yang diberi nama Ali Sadat Solahuddin Karim. Tapi meski jarang terlihat di layar kaca, Sulis yang kini berusia 31 tahun sebenarnya masih rutin mengisi acara off-air loh. 5 bulan lalu, ia juga mulai kembali menyapa penggemarnya melalui channel YouTube-nya. Nah, mana nih fansnya Sulis zaman masih kecil? Terus, gimana ya dengan kabar teman duet Sulis, yaitu Haddad Alwi? Sama dengan Sulis, nama Haddad Alwi baru dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1999 saat berduet dengan Sulis menciptakan album Cinta Rasul. Saking boomingnya ya, dalam waktu 6 bulan album itu langsung laris 1 juta keping. Setelah memilih karir solo masing-masing, Haddad Alwi gak kalah produktif loh. Ia mengeluarkan 13 album solo ditambah 7 album kompilasi. Kalau lagunya yang masih sering diputar sampai sekarang sih, waktu ia berduet dengan Alwi dan Vita berjudul Rindu Muhammadku. Pada tahu kan? Wah,
Bisa dibilang Hadit Alwi ini legenda juga ya. Sayang, sejak tahun 2016 penyanyi religi yang kini berusia 54 tahun ini gak pernah lagi membuat album baru, melainkan lebih banyak berceramah. Kamu mungkin masih ingat ia pernah diusir saat sedang berceramah karena dituduh oleh provokator yang menyebutnya Syiah tahun 2019 lalu. Untung masalahnya cepat kelar. Dan tahun lalu ia juga sempat membuat channel YouTube. Tapi entah kenapa hanya berisi 4 video. Sekarang gak ada tambahan lagi. Tapi buat yang kangen, Hadit Alwi masih aktif terus kok di IG. Tapi ngomongin soal album religi, Wafik Asisah sih juaranya ya. Pertama kali namanya terdengar berkat lagu 25 Nabi yang kala itu masih kecil banget. Sejak itu, ia kemudian dikenal dengan prestasinya sebagai Qori'ah Cilik Internasional. Namanya kian melambung saat berduet dengan Ustadz Uje melantunkan lagu yang berjudul Wahdana saat ia mulai menginjak masa remaja. Wafik Asisah memang tidak setenar Sulis atau Nisa Sabian. Namun albumnya kini udah mencapai 51 loh. Padahal baru masuk 33 tahun. Tahun lalu, Wafik Asisah juga sempat viral berkat duetnya sama Onci Ungu saat mengcover lagu Aisyah Istri Rasulullah. Dan meski kini ia telah memiliki 3 anak, Wafik Asisah masih terlihat muda dan kini kembali aktif dan tampil gak sendiri melainkan bersama band. Penampilannya makin kekinian juga loh, gak kayak mama. Nah, bicara soal lagu religi, lagu Tombo Ati ada 5 perkaranya. Tombo Ati. Nah, lagu yang dinyanyikan oleh Opik tentu gak bisa dilupakan. Pria pemilik nama lengkap Aunur Rafiq Lil Firdaus ini memulai debutnya sebagai penyanyi religi dengan mengeluarkan album bertajuk Istighfar di tahun 2005. Hanya dalam sebulan, album ini berhasil terjual 300.000 kopi hingga mencetak double platinum dengan lagu Tombo Ati sebagai salah satu lagunya yang paling hits. Tak sampai di situ, penjualan semakin menanjak dan sukses hingga mencapai 800.000 kopi. Setahun kemudian, Opik mengeluarkan album baru lagi yang berjudul Semesta Bertasbih dengan lagu Takdir yang dinyanyikan berduet bersama Melly Goeslaw menjadi hits populernya. Gak banyak yang tahu, kalau sebelum memantapkan fokus menjadi penyanyi religi, Opik pernah menjadi penyanyi rock dan pop loh. Lagu Dia Lovek dinyanyikan Once itu dibuat oleh Opik juga. Dulu bahkan pernah gondrong. Kalau sekarang sih udah beda banget ya, udah kelihatan bapak-bapaknya. Opik juga pernah bermain film berjudul Kun Fayakun dan Di Bawah Langit. Tawaran menjadi bintang iklan pun gak pernah habis. Tombo ati, mari kita pindah ke penyanyi religi selanjutnya. Ada Debu yang dikenal sebagai grup musik muslim sufi bergenre musik dunia memadukan berbagai irama yang anggotanya terdiri dari beberapa musisi dari berbagai negara. Meski bukan asli Indonesia, namun grup musik ini berbasis di Indonesia. Berjumlahkan anggota 12 orang. Debu yang sebelumnya dibentuk di Amerika Serikat mengeluarkan album pertama mereka pada tahun 2003 berjudul Mabuk Cinta. Dan dibuat 2 versi bahasa Indonesia dan Arab, dan sukses menarik perhatian para pecinta lagu religi. Terutama ibu-ibu yang terpukau dengan Paris Mustafa, sang vokalis utama sih. Hingga tahun 2017, Debu telah mengeluarkan 12 album dan album kompilasi. Dan kini masih aktif, bahkan pernah duet juga sama Sabian Gambus.